Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Syaur Rafiki, delegasi dari kelas 12 SMA IPS Nas 1 Tulap. Nah, pada kesempatan kali ini dengan saya akan membahas soal geografi, yaitu dengan bimbingan sang guru Ibu Dwi Suhartini. Saya delegasi dari kelas 12 SMA IPS Nas 1 Tulap. Nah, di sini soal yang saya pilih adalah soal SBMPTN tentang atmosfer. Nah, sebelum saya menjelaskan ke soalnya, saya akan membaca dulu apa itu atmosfer. Atmosfer adalah lapisan bumi untuk melindungi bumi dari hantaman meteor dan paparan radiasi sinar UV. Bumi dilindungi oleh salah satu lapisan. Lapisan itu adalah atmosfer. Jadi atmosfer itu adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi untuk menjaga suhu bumi tetap stabil. Jadi kalian bisa kebayang nggak sih bagaimana jika bumi itu tanpa atmosfer? Maka akan banyak meteor yang berjatuhan. Nah, langsung kita masuk ke soal yang pertama, yaitu dampak perubahan iklim yang terjadi secara global yang terjadi pada karakteristik hujan pada suatu wilayah ditandai dengan A. Jumlah hari hujan tetap dan tebal hujan meningkat. B. Tebal hujan dan jumlah hari hujan meningkat. C. Jumlah hari hujan berkurang dan tebal hujan tetap. D. Tebal hujan dan jumlah hari hujan berkurang. E. Jumlah hari hujan berkurang dan tebal hujan meningkat. Nah, ini terjadi pada saat perubahan iklim secara global, yang mana perubahan iklim secara global itu merupakan rusaknya keseimbangan iklim karena pengaruh peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Hal ini menyebabkan suhu udara di bumi meningkat yang kemudian berdampak pula pada terjadinya perubahan karakteristik hujan pada musim kemarau dan penghujan. Seperti ketika pada perubahan iklim global, peningkatan suhu pada konteks hujan akan menyebabkan terjadinya cuaca ekstrim, padahal pada saat itu masih musim kemarau, guys. Nah, jadi dilihat dari opsi jawaban yang keempat ini, menurut saya jawaban yang paling tepat adalah B. Kenapa? Karena tebal hujan dan jumlah hari hujan yang terus meningkat itu salah satu dampak dari perubahan iklim yang terjadi pada karakteristik suatu wilayah yang ditandai dengan tebal hujan dan jumlah hari yang meningkat. Jadi jawabannya B. Soal yang kedua, ini juga sama, termasuk ke dalam soal atmosfer. Dampak yang ditimbulkan El Nino bagi Indonesia adalah, kita ketahui bahwa El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik. Ciri dari El Nino adalah curah hujan yang rendah yang menyebabkan kekeringan di suatu wilayah. Nah, dari definisi dan ciri di atas ini, dari definisi dan ciri yang kalian ketahui, dapat disimpulkan bahwasannya dampak yang ditimbulkan El Nino bagi Indonesia adalah
A. Banjir, B. Hujan deras, C. Kekeringan panjang, D. Tsunami, E. Bencana hidrometeorologi. Jadi jawaban yang tepat yaitu C. Kekeringan yang berkepanjangan. Kenapa? Karena peristiwa El Nino ini adalah peristiwa pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya. Jadi semisal normalnya suhu di laut itu 30. Nah, ini tidak normal karena terjadi fenomena El Nino. Biasanya 30 menjadi 70. Dan ini dapat menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan. Jadi jawaban yang tepat yaitu C. Kekeringan yang berkepanjangan. Nah, lanjut ke soal yang terakhir yaitu soal SDA, sumber daya alam. Nah, ini adalah soal sumber daya alam atau dikenal juga dengan SDA. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dunia dan alam semesta, dan dapat dimanfaatkan bagi manusia untuk memenuhi segala kebutuhan manusia itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, secara umum sumber daya alam itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu contohnya matahari, laut, sungai itu dapat diperbaharui. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu seperti emas, tembaga, gas, dan lain sebagainya. Gas alam. Soal: faktor utama yang menyebabkan sering terjadinya gagal panen adalah kondisi iklim sering berubah. A. B. Tidak tersedia pupuk. C. Saluran irigasi tidak tersedia. D. Bibit tanaman non-unggul. Sedangkan E. Teknik pengolahan tradisional. Sebenarnya sih untuk faktornya itu banyak, tetapi salah satu faktor yang menyebabkannya yaitu musim yang tidak menentu yang dapat merusak vegetasi pertanian, yang artinya yaitu kondisi iklim yang sering berubah. Nah, ini adalah faktor utama yang menjadi penyebab sering terjadinya gagal panen bagi seorang petani adalah A. Kondisi iklim yang sering kali berubah dan tidak sesuai dengan musimnya. Jadi jawabannya adalah A. Nah, jadi cukup sekian pembahasan soal geografi yang bisa saya bahas. Akhiron, assalamualaikum. Oh, jangan lupa guys, jangan lupa ya, like, komen, share, dan subscribe di channel saya untuk video-video edukasi lainnya. Oke, akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.